Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah psikologi umum yang diampu oleh Ibu Sofi Puji Astuti MPDI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khalid Ahmad Hamid dengan NIM 088 dari Prodi Psikologi Islam kelas 1C. Nih, saya ada slogan nih, yaitu mari berubah bersama untuk perubahan yang lebih baik. Di dalam video kali ini saya akan membahas apa itu fantasi. Fantasi sendiri menurut Abu Ahmadi adalah jiwa untuk membentuk tanggapan atau bayangan baru. Melalui kekuatan fantasi, manusia bisa melepaskan diri dari situasi yang dihadapinya dan situasi yang akan terjadi. Fantasi bisa terjadi secara disadari. Misalnya, seorang pelukis sedang menciptakan lukisan dengan kemampuan fantasinya, dan secara tidak disadari, misalnya seorang anak membawakan berita yang tidak sesuai dengan kenyataannya, tapi ia tidak ada maksud untuk berbohong. Faktor-faktor penyebab fantasi sendiri ada beberapa macam. Yang pertama, ada kurang adanya penggunaan waktu kosong. Yang kedua, adanya harapan atau cita-cita yang terlalu tinggi. Yang ketiga, adanya kesulitan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, adanya perasaan pesimis terhadap masa depan. Nah, fantasi sendiri ada macamnya. Yang pertama, fantasi aktif. Yang kedua, fantasi pasif. Ketiga, fantasi mencipta. Yang keempat, fantasi tuntunan. Dan yang terakhir, fantasi disadari. Di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, fantasi aktif. Fantasi aktif sendiri adalah fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Contohnya, seorang perancang, pelukis, dan penulis. Yang kedua, fantasi pasif. Fantasi pasif adalah fantasi yang tidak dikendalikan. Jadi seolah-olah orang yang berfantasi hanya sebagai wadah tanggapan-tanggapan. Ya seperti melamun gitulah. Yang ketiga, ada fantasi mencipta. Fantasi mencipta yaitu fantasi yang menciptakan hal-hal baru. Fantasi ini biasanya lebih banyak dimiliki oleh seniman, anak-anak, dan para ilmuwan yang mencetuskan teori-teori baru. Yang keempat, ada fantasi tuntunan. Fantasi tuntunan merupakan sebuah daya khayal yang terjadi di bawah tuntunan sesuatu. Contohnya saat seorang mendengar sebuah musik atau melihat sebuah film. Dan yang terakhir, ada fantasi disadari. Fantasi disadari sendiri adalah ketika individu benar-benar menyadari akan fantasinya. Contohnya ialah ketika seorang pemahat yang sedang memahat arca atas dasar daya fantasi yang dimilikinya. Kita lanjut ke sisi negatif fantasi. Fantasi pasif atau melamun tidak begitu merugikan, asal hal itu dilakukan sebentar saja dan tidak sering terjadi. Jika melamun dijadikan kebiasaan, orang yang terbiasa melakukannya akan mengalami kesulitan jika di dunia nyata, bukan di dunia imajiner. Dan kegunaan fantasi juga ada loh. Yang pertama, dengan daya fantasinya manusia mampu menciptakan karya kreatif. Dengan daya fantasinya, manusia dapat memasuki dunia imajiner, misalnya pada saat membaca novel. Dan juga dengan fantasi pasif atau melamun, manusia dapat menghibur diri sendiri, asal tidak dilakukan secara terus-menerus. Nah, itu dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.